Itu ya, tapi bagaimana? Kalau orang dekat kita apa, saudara? Orang yang mundur imannya dekat kita langsung jadi semangat, saudara. Betul nggak, saudara? Seharusnya begitu, saudara. Nah, tapi mari kita cek, gitu. Kita cek hati kita dengan dampaknya kepada orang lain. Saudara. Apakah kalau ada orang ngomel, gitu, begitu ketemu kita langsung pas ngomelnya, wah tambah seru, ngomelnya sama-sama. Kalau ada orang yang sudah mundur dari gereja atau mundur imannya, saudara, ketemu saudara langsung murtad, nah itu. Nah, mungkin bukan salahnya orang itu, mungkin there is a lot of dirt itu in the heart. Ada banyak kotoran yang kita simpan dalam hati kita. It will affect. Gitu. Saya lihat itu, orang tua sang ayah mengatakan dia lihat anaknya bergaul gitu, dan kemudian anaknya mendadak, wah tarik-tarian. Ayahnya itu begini, ayahnya ngomong begini, ayo yang kuat nak, yang kuat, ayo yang kuat, yang narik itu lebih gede daripada anaknya. Pukul kalau perlu, pukul kalau perlu. Loh. Ini diajari apa tahu saudara? Lah kayak merusak. Dari situlah saudara. Akhirnya anak ini bisa rusak. Karena apa? Apa yang kita katakan. Dan semua itu muncul dari mana? Ini, dari hati kita. Saudara. Ya, oleh sebab itu kita perlu berhati-hati dengan jaga hati kita. Beberapa tahun yang lalu saya masih ingat saudara. Pastor Paul Pitoy, pendeta Paul Pitoy yang beberapa kali khotbah di tempat kita, saudara, dia itu kerjaannya itu merawat orang-orang tua. Saya diajak ke rumahnya, dia tinggal di Amerika, jadi ada kira-kira ada 5 orang tua yang dirawat. Karena istri dari Paul Pitoy itu adalah nurse, juru rawat, sampai sekarang dia nurse. Dan saya lihat, oh kalau orang tua sebegitu itu modelnya macam-macam. Waktu itu ada 5 orang yang tinggal. Yang ketiga udah tidur, ada 2 yang masih bangun. Yang satu itu profesor. Dia lihat TV gitu, pandangannya kosong. Paul Pitoy, Pastor Paul Pitoy mengatakan orang ini sudah lupa, banyak yang lupa, amnesia. Banyak yang lupa, ngomongnya ngelantur. Ngomongnya ngelantur. Saya perhatikan dia lihat TV, lihat koran, nggak dibaca juga. Kemudian saya kaget, karena apa? Saudara? Karena mendadak itu ngomongnya itu nggak seperti profesor. Saudara. Ngomongnya itu makian. Ngomongnya itu sesuatu yang keluar. Pak Paul Pitoy mengatakan dia nggak sadar, karena dia sudah lupa semuanya. Sudah pikun semuanya, keluar. Maki-maki. Kemudian ya ya pokoknya jelek sekali. Dia maki istrinya, dia maki anaknya yang nggak pernah, kemudian diam lagi lihat TV. Aduh, saya pikir kasihan. Kemudian langsung saya dibawa ke satu kamar. Dan kamar itu ada seorang wanita tua. Dan dia katakan, Mbak, ini istrinya pendeta. Baru kepleset, tadi pagi baru kepleset. Jadi punggungnya sakit. Tapi juga sudah mulai pikun. Jadi nggak ngenali, kadang-kadang dibesuk anaknya nggak ngenali ini anaknya siapa. Saya dibawa melihat dari kejauhan masuk ke kamarnya itu, dan dia tidur gini, dia agak gini-gini gitu. Dan mendadak ada kata-kata yang keluar dari mulutnya itu. Kata-katanya, praise the Lord. Praise the Lord. Loh, saya tahu kan dia kesakitan kok ngomong praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Saudara, begitu bedanya luar biasa. Saudara. Kalau kita semuanya sudah tua, gitu, dan semuanya pikun semuanya, kira-kira apa yang keluar dari lidah bibir kita? Loh, saudara, itu menentukan, saudara. Karena apa, saudara? Mungkin kita bisa lakukan perkara-perkara yang luar biasa. Dan kita ngomong itu untuk Tuhan, sekalipun untuk kita ngomong untuk Tuhan. Tapi pada waktu kalau kita sudah pikun semuanya, dan ngomongnya kalau kita keluar itu makian, dampratan, kata-kata kotor yang keluar, kita nggak sadar loh itu, saudara. Mendadak keluar. Itu dari hati kita. Maka semua prestasi yang luar biasa yang kita namakan untuk Tuhan, tidak ada artinya, saudara.
Kan orang lihat, oh aslinya itu begini. Kalau kita mau melayani, saudara, we better start right. And we better start with our heart. Karena satu kali yang diukur itu bukan segala prestasi, bukan, saudara. Tetapi dalam hati kita, saudara. Pada waktu Tuhan menyambut kita, sambutannya pasti begitu. Engkau adalah hamba yang baik dan setia. Memang kita kerja keras, memang, saudara. Kita harus rajin semuanya. Tapi yang dipuji, yang diterima adalah hati kita. Engkau adalah hamba yang baik dan setia. Itu dalam perumpamaan talenta itu. Selalu begitu. Apakah kita punya hati yang baik dan setia sama Tuhan? Kalau ini dibersihkan, ada suasana surgawi, rumah tangga kita ada suasana surgawi juga. Amin, saudara. Dan kita harus ingat bahwa hukum yang paling pertama adalah hukum apa, saudara? Hukum hati, bukan hukum intelek, saudara. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, saudara. Mulai dari hati kita, ya. Jadi itu, mari kita lihat segala macam hal-hal yang bisa mengotori hati kita, saudara. Ya. Kepahitan, keegoisan, kekhawatiran, kenajisan, atau perjinahan, atau kesombongan, keserakahan, kemarahan, kekecewaan, dan lain-lain sebagainya. Saudara. Ayo kita bersih-bersih, saudara. Don't put those kind of dirt under the carpet. Jangan itu ditaruh di bawah karpet. Kita bersihkan semuanya, saudara. Karena itu akan mencemari banyak orang. Saudara. Itu akan membuat orang itu alerginya kumat semuanya. Saudara. Orang yang lemah itu akhirnya bisa keluar hal-hal yang negatif semuanya. Karena kita nyimpen hal-hal yang negatif. Saudara. Kepahitan, saudara. Kita ini bukan superhuman kok, saudara. Kalau kita didamprat dengan kata-kata yang jelek, saudara, kita ini punya perasaan dan kita ini hurt, gitu. Tapi ya cepat dibereskan. Dengan apa? Dengan pengampunan, mengampuni. Katanya hati kita itu harus kayak laut, saudara, ya. Jangan kayak kaca, saudara. Kalau dilempar batu, kaca itu kalau dilempar batu, piar, gitu. Dan kemudian tajam, jadi tajam. Tapi kalau laut, saudara pernah naik kapal yang gede, saudara, atau ya cruise atau apa begitu, saudara, bawa batu, saudara lempar ke laut, gitu. Bunyinya apa? Piar, gitu, saudara. Enggak kan, saudara? Kalau dilempar ke laut, blep, gitu, blep, gitu. Hilang, saudara. Udah tidak ada bekasnya apa-apa. Jadi hati kita itu harus gede begitu, seperti laut. Kalau kita belajar untuk itu, mengampuni orang. Ya mungkin kita punya perasaan, kadang punya perasaan itu, forgive itu, keegoisan. Bagaimana kita mengalahkan keegoisan dengan spirit of giving. Kalau kita mikirin diri kita sendiri, nggak pernah ada puasnya. When we give, pada waktu kita memberi. Ya, ini bukan hanya sekedar uang atau bagaimana, tetapi memberi perhatian, memberikan kasih, memberikan apa saja yang positif. Ya, a giving heart itu. Ya, itu akan menghancurkan semua keegoisan itu. Seorang hamba Tuhan bernama Watchmeni, saudara, dan dia adalah orang yang luar biasa, saudara. Dan kemudian saya baca kisah hidupnya, saudara. Dan setiap kali dia dikasih orang baju, misalkan dikasih baju, dia tidak akan pakai dulu. Sebelum dia punya dua, atau bisa membeli lagi satu, untuk dikasihkan kepada orang. Dan dia tidak akan memakai baju yang dia bisa merasa, wah tidak ada yang punya ini, tidak ada yang punya. Enggak begitu, saudara. Itu Watchmeni. Waduh, kalau saudara pikirkan orang itu bisa begitu, itu karena hatinya itu luar biasa. Luar biasa, saudara. Pendeta itu mengatakan, mana blanknya ini? Ini kok bolpen pilot sih, ini pendeta, ini bolpen pilot. Saya diem aja, ya. Gitu. Kayak gini loh, Mont Blanc 2, dia punya Mont Blanc 2. Gitu. Ya dah, saya diem aja. Gitu. Nah, kemudian, tanya lagi, mana bolpen Mont Blanc? Loh kok tanya terus toh? Dan enggak punya ya, harus begini, supaya ya tahu bahwa pendeta itu harus diberkati. Nggak usah lihat Mont Blanc-nya, lihat badannya aja sudah diberkati kok. Betul nggak? Ya kan?
Saya itu bergumul supaya nanti kalau pindah ke Ciputra World, saya agak lebih kurusan. Memang lebih kurus, masih belum berhasil. Gitu. Tapi nanti, ya. Nah, saudara, sampai saya mengatakan saya punya. Tapi saya sudah ngasihin bolpen Montblanc kepada 3 orang yang lain. Ya. Karena saya pikir ngapain pendeta pakai Montblanc itu. Jarang taken cek kok. Tapi sering menyelesaikan cekcok gitu. Ngapain gitu? Kalau nyelesaikan cekcok kan ya nggak perlu Montblanc gitu. Saudara, hati-hati dengan hati kita. Saya nggak nggak takut, saudara. Nggak khawatir, saudara. Kalau jemaat ini diberkati atau enggak. Tuhan itu kalau kita lihat hatinya itu punya kerinduan Tuhan untuk memberkati kita itu jauh lebih besar daripada kerinduan kita mau untuk diberkati. Kadang-kadang ada orang jemaat yang ya tidak percaya bahwa Tuhan itu mau memberkati kita. Kerinduan Tuhan itu jauh lebih besar untuk memberkati kita. Amin, saudara. Saudara akan diberkati secara luar biasa, lebih daripada apa yang saudara pernah bayangkan. Itu hati Tuhan itu begitu. Kita percaya. Tetapi saudara, yang dikhawatirkan pada waktu itu berkat itu bertambah. Apakah kita punya hati tetap sama? Cinta Tuhan sungguh-sungguh, tidak sombong dan lain sebagainya. Karena apa? Ya, seperti semut bisa mati dalam gula, ya, kita pun bisa mati dalam berkat Tuhan. Saudara, kalau nggak hati-hati, saudara, bisa hilang itu. Cinta Tuhannya bisa hilang, saudara. Ya, kekhawatiran, saudara, kita pasrah kepada Tuhan. Kemudian pemikiran yang hal-hal yang kotor, perzinahan dan lain sebagainya. Kita jagai hati kita dengan membaca firman Tuhan. Mazmur mengatakan bagaimana orang itu menjaga itu untuk hidupnya kudus, yaitu dengan menjagainya melalui firman Tuhan. Kesombongan, belajar untuk hidup dalam kerendahan hati. Saudara, saya sering kali mengatakan kepada anak saya begini, saudara. Papa ini tidak selamanya bisa ngikuti kamu. Satu kali kamu harus berdiri menjadi orang yang dewasa. Papa nggak tahu hidup sampai kapan, panjangnya hidupnya Papa sampai kapan nggak tahu. Tapi Papa pesen, kalau kamu mau hidupnya, jalanmu itu aman, seluruh hidupmu kamu aman, tempuhlah jalan kerendahan hati. Dan jangan kiri ke kanan dari itu, hidupmu akan aman. God give grace to the humble. Tuhan memberi anugerah kepada yang rendah hati. Amin, saudara. Ya. Dan saudara, segala macam ya, keserakahan, kemarahan, yang itu semuanya dikeluarkan dari supaya hati kita tetap terjaga. Itu yang penting, saudara. Kenapa kita perlu menjaga hati kita? Karena ministry, pelayanan itu keluarnya dari hati kita. Maka tergeraklah Yesus oleh belas kasihan. Semuanya itu yang mendorong kita itu adalah hati kita. Dan itu pelayanannya itu dampaknya itu lain, saudara, lain, saudara. Saya datang untuk pemberkatan pernikahan, ya, dan kemudian ada teman saya, seorang pendeta, dia melayani di kota Los Angeles, dan dia cerita satu kali dia diundang dalam satu kayak banquet kenegaraan itu. Dia diundang, waduh dia senang sekali, saudara. Ya, di Amerika itu, jadi banquet kenegaraan itu, saudara. Dan dalam banquet itu, saudara, kenegaraan itu, yang diundang siapa? Yang diundang adalah Mother Teresa. Yang diundang. Dan dia cerita apa yang terjadi pada waktu kejadian itu, saudara. Pada waktu Mother Teresa itu masuk, tidak diiringi dengan musik yang meriah, enggak. Wanita tua ini yang sudah sangat bongkok ini masuk ke ruangan itu, pelan. Suasana ruangan katanya berubah. Tidak ada kata-kata loh. Dan mendadak melihat wanita tua itu masuk. Teman saya nih, air matanya menetes. Terus, loh kok bisa? Belum ngomong apa-apa loh, cuma jalan loh saudara, cuma jalan loh. Air matanya menetes. Sampai dia ngusap ini. Dan pada waktu itu presidennya masih George Bush Jr., saudara. Dan dia melihat sang presiden pun mengusap air matanya. Why?
Kenapa? Begitu luar biasa suasana yang dia buat. Karena pada waktu dia masuk, suasana hatinya itu terpancar semuanya hatinya. Sampai orang lain itu bisa menghapus air matanya. Kenapa? Karena pelayanannya itu bukan untuk membangun reputasinya kok. Pelayanannya itu pergi ke daerah miskin di India, istilahnya the poorest poor. Daerah yang paling miskin di antara di daerah miskin. Tidak ada spotlight, tidak ada pujian di sana. Dia pergi ke sana, melayani. Dan sungguh-sungguh. Sekarang semuanya ingin jadi kayak Mother Teresa. Luar biasa, luar biasa. Saya pernah mengalami satu, pada waktu diajak Pak Yeremia pergi ke satu conference di Belanda, di Amsterdam, saudara. Dan pada waktu itu ada satu sesi ya, yang bicara adalah Joni Eareckson Tada, saudara. Joni Eareckson ini seorang wanita yang cantik, tetapi karena dia bermain di laut dan kemudian dia pada waktu dia menukik, mau berenang, terjun ke laut dan kena tulang belakangnya sehingga dia lumpuh total, saudara. Dan pada waktu itu dia sebagai wanita yang cantik punya pacar, saudara, dan kemudian dia ditinggal oleh pacarnya dia karena dia lumpuh. Seorang pria Jepang jatuh cinta sama dia, luar biasa ya. Jatuh cinta kok sama gadis yang lumpuh itu, berarti cintanya murni ya, saudara. Namanya Mr. Tada. Kita menunggu Joni Eareckson itu yang perempuan, namanya Joni Eareckson ini wanita, ya. Menunggu semuanya lagi ngomong-ngomong pada waktu Joni Eareckson didorong oleh suaminya Mr. Tada, ruangan itu berubah sunyi, melihat apa yang akan dilakukan oleh orang yang lumpuh, yang melayani. Dia atur mic-nya, kita tidak ada suara sama sekali. Suasananya itu saya masih ingat. Dia ngomong, saudara. Kalimat pertamanya dia ngomong ini, though I cannot walk, I walk with the Lord every day. Ngomongnya cuma begitu, saudara. Walaupun aku nggak bisa jalan, aku berjalan dengan Kristus setiap hari. Those of you maybe cannot hear, we can hear the voice of God every day. Kalau kita tuli pun sekalipun, kita bisa mendengar suara Tuhan setiap hari. Kemudian dia berhenti, diam setelah